Asinan Kanas. So, sejak tercatatnya di Bapak Ibu itu tahun berapa? Nah itu adalah kita akan melakukan sensus tahun itu. Kalau misalkan ini Pak, misalkan barangnya misalkan kursi atau meja, hilangnya karena rusak, kemudian dihilangkan misalkan Pak, dibakar atau ini Pak, jika langsung saja. Ini langsung saja caranya atau ada yang gimana? Nggak ada, langsung aja Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah dan operator ataupun yang ditugaskan oleh sekolah dalam melakukan sensus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa di siang hari ini tentunya kita bisa bersilaturahmi walaupun via virtual. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan sehat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya agak terlambat masuknya karena beberapa hal di kantor. Dan terkait dengan sensus ini Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah menerima informasi dari Pak Gika dan kawan-kawan terkait dengan sensus PMD ini. Nah, mungkin saya akan menawarkan apakah ini akan dijelaskan dari ulang atau memang langsung ke kertas kerja saja Bapak dan Ibu? Dari awal Pak, dari awal. Awal ya. Saya agak kurang familiar di sini. Presentasikan. Saya nyiapin bahannya dulu Pak Bu. Baik, untuk presentasinya terlihat utuh nggak Bapak dan Ibu? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Jelas Pak, jelas. Ya jelas kalau itunya. Terkait dengan sensus ini tentunya dilatar belakangi oleh Permendagri nomor 19 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pada pasal 226 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 3 tahun 2022. Nah, jadi Bapak dan Ibu terkait dengan kitabnya aset ini ada di Permendagri nomor 19 tahun 2019. Nah, kita ada turunan dari Permendagri 19 ini yaitu Perda nomor 3 tahun 2022. Terkait dengan petunjuk teknisnya kita sudah diatur di Perbup 57 tahun 2019 dan selanjutnya kita ada penyesuaian di Permendagri nomor 47 tahun 2021. Nah, ini dasar hukumnya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya saya tidak akan bercerita terkait dengan terlalu lama di latar belakang. Nah, ini Bapak dan Ibu dasar hukum inilah yang akan menjadi surat tugas untuk tim, ya. Nanti kepala sekolah akan membuat surat tugas tim sensus. Dasarnya adalah 5 poin ini dalam mencantumkan dasar hukumnya. Jumlah personilnya silakan Bapak dan Ibu untuk petugas sensusnya disesuaikan dengan volume barang dan
jumlah personil yang ada di Bapak dan Ibu. Jadi kita BKD tidak membatasi harus berapa orang untuk penugasannya. Silakan Bapak dan Ibu untuk kepala sekolah membuat surat tugas dalam kegiatan sensus BMD ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini tahap inventarisasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan, yang ketiga tahapan pelaporan. Nah, tahapan persiapan ini tentunya dimulai dari kita dulu di kabupaten. Bupati melalui pengelola barang dalam hal ini Pasekda membentuk tim inventarisasi sensus BMD dalam rangka memfasilitasi dan mengkomunikasi laporan hasil. Jadi kita di tim kabupaten pun terdiri dari BKAD, Inspektorat, dan bagian hukum Sekda Lebak. Itu ditugaskan oleh Pasekda untuk melaksanakan sensus BMD di pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Nah, pengguna barang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan menugaskan personil dengan melibatkan dari masing-masing bidang yang dikoordinatori pengurus barang pengguna. Jadi kalau di tingkat OPD itu namanya pengguna barang untuk kepala OPD-nya. Ya, jadi kalau ke Pak Kadis, Pak Wawan itu disebutnya pengguna barang. Kalau Pak Hermanto disebutnya pengurus barang pengguna. Yang ketiga kuasa pengguna barang, dalam hal ini kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu sebutannya kuasa pengguna barang. Menugaskan personil yang dikoordinasi pengurus barang pembantu. Jadi pada level sekolah disebutnya adalah pengurus barang pembantu, jadi bukan pengurus barang. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti melaporkan data aset pada KIP, nanti pada saat penandatanganan itu yaitu pengurus barang pembantu ya, yang sudah di SK Bupatikan. Selanjutnya mempersiapkan kertas kerja dan label barang. Ini sebetulnya sudah saya kirimkan tutorialnya melalui tutorial YouTube. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk menarik datanya masing-masing di modul inventarisasi. Yang selanjutnya mempersiapkan sarana dan prasarana, laptop, ATK, kamera HP, dan bahan lainnya. Jelas nggak Bapak Ibu? Saya takutnya ngobrol-ngobrol nggak jelas. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Kalau mau ada yang tanyakan langsung aja Bapak dan Ibu. Kita tidak ada tanya sesi jawab ya. Memperbaiki penetapan KIR. Nah ini nanti lebih kepada praktek ya. Nah, tahapan persiapan ini sudah lewat Bapak Ibu, kata bahasa nama kadaluarsa ya persiapan ini. Tapi tidak jadi masalah, silakan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan tahapan persiapan ini. Intinya tahapan persiapan adalah pertama membentuk tim untuk sensus BMD ini. Yang keduanya adalah Bapak dan Ibu mempersiapkan kertas kerja dan label barang terlebih dahulu sehingga nanti tahapan persiapan ini bisa dilakukan secepatnya oleh Bapak dan Ibu, walaupun memang secara tanggal kita sudah melewati agak jauh. Nah, selanjutnya di tahapan pelaksanaan ini, BMD yang akan diinventarisasi adalah BMD yang berada pada pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan kepala unit kerja atau sekolah. Nanti di Bapak dan Ibu akan disensus. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyampaikan formulir dan bahan kepada personil. Nanti yang tadi bahan-bahan yang tadi disampaikan kepada petugas semuanya. Nah, selanjutnya pengguna barang atau kuasa pengguna barang melalui pegawai atau personil yang tugaskan menginventarisasi berupa KIP A sampai dengan E dan aset tak berwujud. Nah, KIP yang disensus ini adalah barang-barang yang tercatat di sekolah Bapak dan Ibu. Kalau memang di sekolahnya ada KIP A sampai dengan E, maka itu yang akan disensus. Sensus dilakukan mulai 0 tahun sampai tahun 2021. Jadi Bapak dan Ibu sejak tercatatnya di Bapak Ibu itu tahun berapa, nah itu adalah kita akan melakukan sensus tahun itu. Contohnya SDN 1 Cibeber tercatat di KIB-nya ada yang tahun 1972. Nah, kita akan melakukan sensus dari tahun itu ya. Terlepas barangnya ada ataupun tidak ada. Nah, ini nanti kita akan jelaskan secara rinci. Nah, tahapan pelaksanaan KIBA ini Bapak dan Ibu bisa download pada handphone Android berupa aplikasi timestamp kamera interface free. Cara settingnya sudah juga saya sampaikan di YouTube. Silakan Bapak dan Ibu ikuti tata caranya. Ini adalah hasil dari pelaporannya ya. Ini tahapan pelaksanaan KIBA. Mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan tahapan ini untuk seluruh KIBA ya Bapak dan Ibu. Ada 2 kegiatan baik KIB A, B, C, D sampai dengan aset tak berwujud. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan melakukan koreksi terhadap
isi dari KIP yang memang belum sesuai. Contoh, di KIP A ada alamat belum lengkap, silakan nanti Bapak Ibu koreksi untuk dilengkapi. Luasan contohnya, di dalam KIP-nya luasannya belum sesuai sertifikat bagi yang sudah ada sertifikatnya, itu bisa dilakukan koreksi. Begitupun di KIP B, jika Bapak dan Ibu sepertinya ada barang yang spesifikasinya kurang lengkap, bisa dilengkapi atau dikoreksi di kegiatan sensus ini. Yang kedua, terhadap sensusnya atau isinya ya di modul inventarisasi itu, Bapak dan Ibu secara teori sebetulnya mudah menentukan barang tersebut ada atau tidak ada. Tetapi pada prakteknya nanti Bapak dan Ibu ketika barangnya ada, dia dalam kondisi apa? Ya, apakah kondisinya baik, kurang baik, atau rusak berat? Yang selanjutnya Bapak dan Ibu statusnya apa? Apakah sedang digunakan, dimanfaatkan, KSP, idle, ataupun dikuasai pihak lain. Nah, contohnya Bapak dan Ibu ada tanah sekolah itu digunakan oleh PGRI contohnya. Nah, itu namanya dikuasai pihak lain ya, terkait dengan statusnya. Kalau dipakai berarti itu statusnya sedang digunakan. Nah, nanti barang-barang yang ada tersebut dia tersimpan di gedung dan ruangan yang mana, nanti itu disampaikan di dalam sensus. Yang selanjutnya, kalau memang barang tersebut ada penanggung jawabnya, maka sampaikan penanggung jawab barang tersebut di kolom keterangan. Nah, untuk barang yang tidak ditemukan nih Bapak dan Ibu, ini ada 4 yang harus dipilih oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama karena mutasi. Jelas mutasi itu harus diceritakan mutasinya kemana barang tersebut, ya, siapa yang bawa mutasinya, tahun berapa mutasinya, dan kepala sekolah pada waktu itu siapa. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu hibah. Tentunya hibah keluar. Ketika hibah keluarnya itu ke siapa? Ada mungkin pertama adalah ke perorangan, ke kelompok masyarakat ataupun ke organisasi. Nah, itu kalau memang pada saat kita sensus barangnya tidak ada dikarenakan hibah. Hibahnya di tahun berapa dan kepala sekolah yang menjabat pada waktu itu siapa. Selanjutnya hilang. Nah, hilang ini tentunya Bapak dan Ibu harus dijelaskan penyebabnya kenapa, apakah karena kecurian atau kelalaian dari kita sendiri selaku pemegang barang. Itu diceritakan ya, tahun berapa, bulan berapa hilangnya, tahun berapa hilangnya, terus kepala sekolah yang menjabat pada saat itu siapa. Nah, itu kalau memang ada dokumen surat keterangan kehilangan dari kepolisian, itu bisa menjadi lampiran dokumen pendukung pada saat sensus nanti. Kalau tidak ada, berarti tidak usah dilampirkan, ya, terkait hilang. Yang selanjutnya adalah lainnya. Lainnya ini nanti akan jelaskan di KIB, ya, karena lainnya ini masing-masing ada penjelasannya di masing-masing KIB. Untuk KIB B dan E nanti hampir sama penjelasan lainnya. Biasanya lainnya ini favorit Bapak dan Ibu ketika kalau sudah ada pendataan, ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu nanti akan mensensus dari mulai tahapan pelaksanaan KIP A sampai dengan E dan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini yang dimaksud Bapak dan Ibu adalah dalam bentuk contohnya software. Tentunya software yang dimaksud adalah software yang dibangun oleh kita sendiri, dibiayai oleh anggaran tertentu dan digunakan oleh kita sendiri, itu namanya ATB. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu contohnya beli CD Office, CD Microsoft Windows, itu bukan aset yang berwujud, tetapi masuk ke dalam kelompok barang dan jasa. Ya, yang keduanya adalah hak cipta, ataupun yang selanjutnya juga lisensi, itu termasuk ke dalam aset tak berwujud. Jadi Bapak dan Ibu itu terkait dengan aset tak berwujud. Nah, di KIP A ini Bapak dan Ibu silakan nanti dilihat lagi data di KIP A-nya terkait dengan alamat, luasan, kalau memang sudah ada sertifikatnya nanti disesuaikan tanggalnya, nomor sebelumnya. Nah, dan selanjutnya Bapak dan Ibu di sensus ini baik KIP A sampai ATB memungkinkan mencatat barang-barang yang fisiknya ada tetapi belum tercatat pada KIP. Contohnya Bapak dan Ibu dapat hadiah dari BJB, contohnya kompor gas. Nah, dalam rangka pengamanan kita amankan di tahun ini, maka catatkan barang tersebut nanti pada KIP yang belum dicatatkan. Nah, itu jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk penjelasan ini berlaku untuk semua KIP. Ini jadi Bapak dan Ibu akan menggunakan 2 menu, ya.
ada menu inventarisasi pada isbada dan menu penatausahaan. Nah, tadi disebutkan bahwa kita akan melakukan koreksi terhadap pencatatan yang belum sesuai dengan fakta dan realnya pada barang-barang yang kita temukan. Itu nanti koreksi dilaksanakan setelah sensus selesai. Jadi kita akan koreksi-koreksi itu dilakukan setelah sensus diselesaikan, ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya tahapan pelaksanaan KIB ini akan dijelaskan lebih kepada praktek supaya Bapak dan Ibu tidak ini ya. Nah, selanjutnya nih ada tadi kan barang yang tidak ditemukan ini ada apa? Ada 4. 1 ditemukan karena 1 mutasi, 2 hibah, 3 hilang dan lainnya. Nah, lainnya ini ya Bapak dan Ibu, ini contohnya adalah ketika Bapak Ibu tidak menemukan barang itu ternyata karena terjadi rehab gedung. Contohnya biasanya kan kalau rehab itu kayak meja dan kursi kan biasanya dikeluarkan dulu. Setelah dikeluarkan biasanya yang tadinya barangnya ada, setelah rehab barangnya tidak ada, itu bisa dijadikan alasan lainnya untuk dicantumkan pada keterangan. Nanti karena terjadi rehab gedung, contohnya pada tahun 2019, kuasa pengguna barang dalam tingkat kepala sekolah. Atas nama siapa? Kepala sekolah yang disebutkan di sini adalah kepala sekolah yang pada saat itu menjabat. Artinya kalau 2019 menyebutkan siapa kepala sekolah di tahun 2019 itu. Nah, yang kedua, karena perpindahan kantor pada bulan, nah ini biasanya yang relokasi. Kalau Bapak dan Ibu ada yang relokasi, ini bisa dijadikan alasan ketika barang-barang tersebut tidak ditemukan. Yang ketiga, karena ketidaktahuan petugas kebersihan kantor atas nama siapa sehingga dibakar atau dibuang. Ini yang sering terjadi ya Bapak dan Ibu ya. Ataupun Bapak Ibu sering ngilo, dikilo dan dijual. Nah itu juga sebagai alasan dasar Bapak dan Ibu untuk alasan lainnya ini. Ya nanti siapa yang membakarnya, siapa yang ngilonya disebutin di sini namanya siapa, tahun berapa nanti dibakarnya atau dibuangnya atau dikilonya, kepala sekolah yang menjabat pada waktu itu siapa ya. Yang keempat, karena barang dibawa oleh pegawai atau pejabat yang pindah tugas. Contohnya Bapak dan Ibu ada yang promosi nih jadi kepala sekolah, terus laptopnya dibawa, nah itu namanya karena barang tersebut dibawa ya, contohnya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu kepala sekolah boleh nanti pada saat itu melakukan penarikan barang terhadap barang-barang yang dibawa oleh yang pindah tugas ataupun yang pensiun. Kalau sepertinya Bapak Ibu sudah berupaya melakukan penarikan barang tersebut gagal terus ya, Bapak Ibu bisa melaporkan ke BKAD, nanti BKAD akan oleh bantuan hukum kejaksaan. Nanti kejaksaan yang akan menarik barang-barang tersebut ya. Yang kelima, karena barang dibawa pegawai, ini disebutnya pegawai aktif. Contohnya di SD 1 Cibeber ada gurunya yang bawa printer ke rumahnya. Ya, contohnya nih. Terus pohon Bapak dan Ibu dalam setahun 2 tahun dikembalikan ke sekolah. Nah, pada saat sensus barang tersebut masih ada di rumah pegawai tersebut, maka catatkan tidak ditemukan dan lainnya. Sebutkan pegawainya atas nama siapa, kepala sekolahnya yang menjabat pada waktu itu siapa. Jadi kalau mau aman barang-barang sekolah yang dibawa supaya statusnya barangnya ada dan ditemukan, ya segera dikembalikan ke sekolah supaya tidak tercatat di riwayat ini ya Bapak dan Ibu. Yang keenam, karena pinjam pakai ini adanya di Setda, biasanya pengadaan kendaraan untuk para musbida ya, biasanya pinjam pakai, ini tidak ada di kita. Yang ketujuh, karena terjadi bencana. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu, seperti tahun 2020 ada bencana banjir bandang yang mengakibatkan satu sekolah hanyut dibawa oleh banjir. Nah itu bisa dijadikan alasan pada saat kita sensus barangnya tidak ditemukan. Nah ini lainnya Bapak dan Ibu kita batasi dulu seperti ini nanti pilihannya. Nanti apabila Bapak dan Ibu menemukan masalah di luar ini, artinya tidak di kategori ini, silakan nanti konsultasikan. Nah, KIB dan F penjelasannya sama ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu pada tahapan pelaksanaan KIB ini akan membuat denah gedung ya. Denah gedung Bapak dan Ibu
Silakan kalau dengan gedung saya rasa Bapak dan Ibu sudah sangat paham terkait dengan cara membuatnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nah ini untuk barang yang tidak ditemukan dengan alasan lainnya. Kalau tadi kan KIP B, sekarang KIP C. Bapak Ibu pada saat lihat di KIP-nya tapi tidak ditemukan. Pertama, karena berupa pemeliharaan atau rehab dan dikapitalisasi ke induk bangunan dengan ID barang berapa, rehab pada saat pengguna barang siapa atau kuasa pengguna barang siapa, kepala sekolah pada waktu itu. Yang kedua, karena berupa pemeliharaan atau rehab dan belum bisa dikapitalisasi ke induk bangunan karena belum ditemukan pengguna barang, kepala sekolah pada waktu itu siapa. Yang ketiga, karena hilang atau hanyut sama karena terjadi bencana. Ya, pokoknya apa yang saya jelaskan dari KIP A sampai F ini sama. Ya. Kita langsung saja ke praktek ya Bapak dan Ibu ya, supaya lebih jelas. Sampai sini sudah paham Bapak dan Ibu. Jadi si sensus ini ya intinya kita akan mensensus barangnya ada atau tidak ada. Itu yang pertama ya. Ada atau tidak ada. Ketika kita berbicara ada, tentunya nanti dipoto barangnya satu-satu. Ya kalau meja, kalau 40 berarti ada 40 meja nanti tuh dipoto satu-satu. Kalau ada kursi 80 berarti nanti kursi tersebut dipoto tuh satu-satu sebanyak 80 foto. Karena kenapa dipoto satu-satu? Karena terkadang satu meja dengan meja yang lain itu akan berbeda kondisi. Ya, yang satu bisa jadi kurang baik, yang satu rusak berat, yang satu baik. Biasanya kan di ruangan ada yang rusak berat itu ada beberapa di ruangan dia disimpan di paling ujung gitu kan di ruangannya. Itu biasanya rusak berat tuh ditumpukin biasanya ya. Itu dipoto juga ya. Jadi kalau rusak berat barangnya ada tetap dipoto gitu ya. Kalau memang tidak ada berarti ya tidak ada dan barangnya tidak bisa dipoto gitu kalau tidak ada. Nah, nanti Bapak dan Ibu dalam melakukan sensus pertama kita akan langsung simulasi. Kita akan contohkan yang SD 1 Cibeber ya. Ini terlihat ya Bu, Bapak dan Ibu presentasinya? Kelihatan. Lihat saya buka Atis Badak kelihatan nggak? Halo? Ada Pak. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, jelas Pak. Ada Pak. Ada? Jelas, Pak. Ada. Ya, takutnya saya ngejelasin ternyata gambarnya nggak ada lagi ya. Nah, kita akan contohkan yang Cibeber. Contohkan yang SD 1 Cibeber. Ya, kita akan tarik kertas kerjanya. Contohnya KIP A. Ini dicentang semuanya ya. Cetak semua aktif. Nah, di YouTube sudah ada jelas. Nanti diunduh. Iya bener nih. Meet Google Mohon. kita Mohon. XWSUN. Sensus asetnya. Mohon. B, kita dua contoh saja ya Bapak dan Ibu, AB saja ya contohnya ya, karena kalau kita mencontohkan A itu akan identik sama dengan C dan D ya. Kalau saya mencontohkan KIP B akan sama dengan KIP E. Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah mencontohkan. Yang penting Bapak Ibu bisa ada kebayang seperti apa. Buka yang KIP A dulu, nanti rapikan sesuai yang dipetunjuk di YouTube Bapak dan Ibu ya, jenis hurufnya, besar hurufnya dan sebagainya itu silakan diikutin saja. Kita di sini mencontoh saja. Nah, contohnya Bapak dan Ibu di sini ada tanah sebanyak 2 catatan di SD 1 Cibeber. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang pertama adalah langkahnya adalah melakukan koreksi gitu ya. Di sini melakukan koreksi nih. Nah, contohnya di sini alamatnya nggak lengkap nih Bapak dan Ibu ya. Ini untuk lengkapi contohnya Desa Cibeber contohnya. Kalau memang mau dikasih RT, contohnya di sini RT 04. Ini wajib dilengkapi untuk alamat Bapak dan Ibu contohnya ya. Desa Cibeber contohnya. Cibeber Kabupaten Lebak Banten contohnya. Nah, nanti karena kita akan melakukan koreksi
Ciberem ini adalah riwayat awal. Ini kita akan koreksi tambah, maka ketika kita akan melakukan koreksi, tandai yang koreksinya BIU warna merah. Ya. BIU warna merah. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu akan dilakukan koreksi nanti di modul penata usaha. Jelas ya sampai sini Bapak Ibu? Ini namanya koreksi. Jadi kampung Ciberemnya jangan diikut dimerahin, karena ini adalah riwayat awal. Nah, begitupun ini sama, ataupun luasan. Contohnya luasannya 2281. Ternyata di sertifikat, ini contoh sudah sertifikat. Sertifikatnya contohnya, ini ketika ada salah, ini jangan di-delete. Ya, jangan di-delete, tapi biarkan riwayat awal ini tercatat. Nanti contohnya 2293. Ya. Nah, ini nanti ini sama ditandai BIU merah, artinya nanti akan dilakukan koreksi di menu penata usaha. Ya Bapak Ibu, jelas ya untuk koreksi ya? Jelas Bapak dan Ibu? Jelas Pak, jelas ya. Bagian koreksi. Sekarang kita ke sensus. Nah, kolom ini adalah kolom sensus Bapak Ibu nih. Barangnya berarti kan ada yang kondisinya baik ya. Statusnya sedang digunakan. Kalau sedang digunakan. Di sini tidak temukannya, nah ini kosongkan keterangan ya. Kalau memang keterangan itu silakan, kalau memang ada yang mau ditambahkan untuk memperjelas kegiatan sensus tersebut. Nah ini contohnya nih ya, contohnya Kampung Ranca Pasung nih, secara kondisi sebetulnya adalah tanah kosong contohnya ya, tanah kosong tidak ada bangunannya dan sedang tidak digunakan gitu kan. Nanti di sini kondisinya baik, di sini berarti idle. Ya, artinya tanah kosong tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak disewakan, artinya tumbuh apa kayak tanaman are gitu ya, dibiarkan begitu saja, itu adalah idle Pak. Bapak dan Ibu sedang tidak digunakan. Contohnya Bapak Ibu kayak punya lahan buat bisa agak jauh, ya, tapi yang ini kosong tanahnya nih, sedang tidak digunakan atau sedang tidak dimanfaatkan, maka disebutnya. Jelas ya Bapak dan Ibu? Nah, kalau sepertinya tanah kosong ini tanah kosong nih, tanah sekolah, artinya kan punya tanah Pemda, tetapi ternyata si tanah kosong tersebut dibangun oleh PGRI, gitu ya. Maka di sini dikuasai pihak lain nih Bapak dan Ibu, ya. Maka dikuasai pihak lain. Kalau memang status tanah Bapak dan Ibu masih sengketa di sekolah Bapak Ibu, ya di sini berarti sengketa gitu. Ya, sampaikan seperti itu. Nanti keterangannya sengketa dengan siapa? Ya, sengketa dengan siapa? Jadi disebutkan. Terus kalau Bapak dan Ibu dikuasai pihak lain, nanti Bapak dan Ibu tinggal diisi di sini dibangun gedung PGRI. Nah, ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti seperti ini. Kalau memang status tanahnya tergantung nanti Bapak dan Ibu status penguasaannya ya. Kalau sedang dipakai berarti itu digunakan. Jelas Bapak Ibu terkait dengan KIP A? Jelas Pak, jelas. Ya, jelas ya. Jelas. Namanya sensusnya. Kalau ini Bapak Ibu dari kolom harga sampai ke sini adalah koreksi namanya. Ya. Silakan untuk alamat dan luasan kalau yang sudah ada sertifikatnya untuk dilakukan langkah koreksi. Nah, maka sebetulnya Bapak Ibu nanti pada saat blocking di KIB itu saya sarankan tidak ada yang warna merah. Kalau kita di sini blocking warna merah, nanti di KIB koreksinya akan hilang. Ya. Nanti pada saat pindah ruang Bapak dan Ibu hindarkan yang warna merah. Kita akan ke KIB ya Bapak dan Ibu. Ke KIB, kita akan ke KIB. Nah, ini silakan nanti di setting ya, huruf dan sebagainya sesuai petunjuk di YouTube. Kalau ditanyakan langsung saja tanyakan ya Bapak dan Ibu supaya langsung kita bahas. Nah, ini adalah contohnya SD1 Cibeber. SD1 Cibeber ini harus mensensus sebanyak 442 barang di KIB ya. Sedikit lah ya, nanti paling banyak
di KIP E. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita membagikan kertas kerja ini kan nanti Bapak dan Ibu akan membuat label BMD. Nah, nanti Bapak dan Ibu buat label BMD sesuai yang diberikan contoh kemarin. Kalau labelnya ini ini adalah label ya Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak dan Ibu untuk membuat labelnya. Untuk labelnya. Ini kita cepat aja ya Bapak dan Ibu untuk label. Ini adalah contoh label Bapak dan Ibu. Nanti ini akan digunting dan ditempel pada barang-barang yang ada ya, pada barang-barang yang ada. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu akan membuat daftar gedung dan ruangan. Ya, kita akan ambil contohnya. Kita lihat contohnya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu di KIP B dan E ini akan terdiri dari sheet-sheet ini. Pertama Bapak Ibu akan membuat daftar ruang. Ya. Daftar ruang. Nanti akan membuat daftar ruang, contohnya di sini gedung unit 1. Kalau ada lantai satunya ya ditulis nanti lantai satunya dulu. Kalau memang nggak ada hanya satu lantai, sini gedung unit 1 ya. Ruang kelas 1 gitu kan, ruang kelas ada berapa lokal nih satu unit, nanti tuliskan sini ruang kelas 3. Singkatannya apa nih gedung ini, GD yuk 1 contohnya. Ini RKLS 1, RKLS 2, RKLS 3. Ini nanti guru kelasnya siapa, tuliskan ya. Ini juga contohnya siapa ya. NIP-nya kalau ada diisi, kalau memang tidak ada kosongkan. Ini contohnya siapa namanya? Ini contohnya ya. Nah, Pak, boleh bertanya dulu, Pak? Ya? Boleh bertanya dulu, Pak? Mangga. Ini Pak, untuk mengisikan nama guru ya, bagaimana kalau misalkan seperti di sekolah saya, satu kelas itu Gimana Pak? Halo Pak? Halo Pak? Ya, tadi siapa yang bertanya Pak? Kurang jelas ya? Sambil nunggu yang nanya lagi. Ini jabatannya apa?
guru kelas 1 ya, guru kelas 2, guru kelas 3. Nanti di sini contohnya ada lagi unit 2, gedung unit 2. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti di kertas kerja ini kan ada 2 nih, buat nih lagi ya. Sini denah gedung dan ruangan. Gitu. Nanti yang ini kita kopikan saja dulu nih ke sini. Saya coba bar. Nah, sini ya. Nanti kita membuat sheet ini dulu nih. Nanti contohnya ini ruang kelas 4, ruang kelas 5, ruang kelas 6. Ya. Nah, ini singkatannya dan seterusnya. Singkatannya apa? BD gitu ya. U2. Ini RKLS 4, RKLS 5, dan seterusnya. Ya paham ya sampai sini Bapak dan Ibu? Ya, sekarang input gedung, daftar gedung dan ruangan. Jelas nggak sampai sini Bapak dan Ibu? Jelas Pak. Maaf Pak, tadi saya keluar dulu nih sinyalnya Pak, gangguan sinyal, maaf. Gimana Pak? Ya, sok mangga terus. Ini kan tadi kan yang di sekolah saya itu satu gedung ya, satu kelas maksudnya terdiri dari 2 guru. Ada 2 guru tuh di kelas tersebut. Nah, yang saya masukkan siapa nama gurunya begitu Pak? Berarti satu kelas ada 2 rombel Pak. Iya. Nah, jadi gurunya dimasukin sebetulnya tuh kelas apa Pak, kelas utamanya? Oh, jadi dilihat kelasnya. Sebetulnya kelasnya memang di sekolah saya kan cuma ada, kalau ada 2 contohnya ruang kelas 2 dan 4 gitu ya. Oh, ya. Ruang kelas 2 dan 4. Nanti sebetulnya menjadi penanggung jawabnya cukup 1 orang Pak. Oh, jadi bebas siapa aja mungkin gitu Pak ya? Apakah itu sementara apa memang digunakan selamanya memang, Pak? Dari awal sampai gitu. Sekarang seperti itu. Oh ya udah, berarti nanti penanggung jawabnya dipilih salah satu aja Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kelasnya ruang kelas 2 dan 4 itu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu kekurangan lokal Pak ya. Iya Pak, kekurangan lokal. Ya, nanti Pak tinggal laporan ke Pak Saril nanti. Nah, nanti setelah ini jelas ya, saya tidak usah mencontohkan sampai selesai ya. Ini nanti sesuaikan masing-masing unit. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu akan membuat denah di sini denah ruangan. Ya, denah ruangan. Nah, contohnya saya akan buatkan seperti ini. Nah, ini denah ruangannya. Ini contohnya gambar untuk unit 1. Satu, 2, 3 ya. Ini gedung unit 1 contohnya. Ya, ini unit 1 nih, yang ini. Ini silakan nanti sesuaikan isinya. Nanti di sini 1 ruang kelas, kan ada nomor 1 nih Pak Bu ya, nomor 1. Nanti jelas di sini, ini ruang kelas 1 contohnya. Ini yang kedua ruang kelas 2. Ini yang ketiga ruang kelas 3 contohnya. Nah, ini berarti ruangan R1 ini 1, 2, 3 ini untuk ruang 1 contohnya. Nanti contohnya ada lagi di sini. Contoh saya buat denahnya dulu. Contoh yang tadi 4, 5, 6. Nanti gedung unit 1 nih, gedung unit 1 ya. Nanti di sini gedung unit 2. Ini ruang kelas 4, ruang kelas 5, dan ini ruang kelas 6. Pak, mau bertanya Pak. Ini Gimana? Kalau yang sekolahnya yang di merger itu gimana Pak?
Sekolah yang di merger, Pak. Sekolah yang di merger itu sebetulnya asetnya udah saya merger, Pak. Udah saya SK. Mergernya baru apa memang udah lama, Pak? 2020. 2020 saya belum menerima SK-nya, Pak. Berarti harus 2 KIP itu, Pak. Ya. KIP SD sebelumnya sebelum di merger berarti dua kertas kerja nantinya, Pak. Oh iya. Jelas Iya, ya? Pak. Iya, Pak, jelas. Makasih, Pak. Sekolah. Ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kan ada ini nih pewarnaan ya. Nah, nanti ruang kelas 1 ini warnanya apa? Contohnya oranye. Ya. Terus contohnya yang ini kasih ruang, Pak. Nah, ini contoh kelas 1 nih, maka ini kasih ruang oranye. Ya. Oh, ini yang warna biru nih, kelas 2. Kelas 3-nya contohnya warna kuning. Ini warna kuning, warna bebas Bapak dan Ibu. Cuma saya sarankan tidak warna merah, ya. Saya sarankan tidak. Contohnya ini warnanya kelas 5 contohnya dan kelas 6. Nah, ini kayak gini Bapak dan Ibu. Jelas ya Bapak Ibu? Iya, Pak, jelas. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita buat dengan ruang seperti ini. Pertama kita akan memberi warna bebas, warnanya monggo Bapak dan Ibu sesuai dengan masing-masing. Nanti warna ini akan disamakan dengan Microsoft Excel. Ya. Jadi pertama sekali lagi sebelum kita membagikan kertas kerja ke petugas, kita akan membuat setelah ini ada worksheet dan label, ya. Kita nanti bikin denah gedung dan ruangan, Pak. Ya, jelas ya. Sheet pertama ini, ya. Yang kedua bikin denah ruangan. Jelas sampai sini, Pak? Urutannya. Bapak dan Ibu jelas ya? Iya, Pak, jelas. Oke. Kita lanjut ya. Teddy, ini lagi apa Pak Teddy? Pak Teddy itu Pak Teddy yang presentasi itu Pak Teddy. Yang Teddy denah keluarin gedung. Pak Teddy. Nanti denah gedung ini Bapak dan Ibu silakan buat tulisnya. Tunggu dulu Pak, belum jelas ini. Pak Teddy masih masuk Pak. Oh ya, sok. Sudah bisa mulai, Pak. Mana ini Pak Teddy yang punya hajat ini masih Ketekan katanya Pak, mohon maaf lagi diperbaiki lagi. Oke, berarti nunggu dulu nih, Pak. ulah asal mencet mentage Pak Teddy. Iya, Pak, tunggu aja sebentar, Pak. Lagi gangguan. Oke, saya ulang berarti ya. Apa tetap Ya bisa Pak, ini layar? baiklah. Sip. Nah, layarnya tetap ada di saya ya. Berbagi layarnya. Sri Hinasi lahirnya 1960. Yang Bapak nggak terlihat, Pak. Berbagi layarnya belum terlihat, Pak. Ini saya di denah gedung nih, udah semuanya kan ke sini ada ya? Ada, Pak, ada. Excel-nya. Maksudnya khusus di Bogor ada yang nicknya. Tampilan Excel-nya ada ya? Ada, Pak. Oke. Nah, nanti ini buat denah gedung. Kalau denah gedung saya nggak usah ini ya praktekin karena udah jelas lah kalau denah gedung ini silakan nanti sesuaikan ini unit 1, unit 2 dan seterusnya lah ya. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu karena Bapak Ibu sudah dibekali dengan kode BMD 108 sebagai referensi, jadi Bapak dan Ibu kopikan ini untuk kebutuhan pendataan. Aku bayar dong. Ya. Hai. Nah, ini kode BMD ini fungsinya nanti untuk Bapak dan Ibu melakukan pendataan. Nah, setelah selesai ini Bapak dan Ibu yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu langsung bisa bekerja di KIP ini atau memang
akan mendata dulu gitu kan ya. Nah sekarang kita setelah selesai ini jangan dulu dibagikan Bapak dan Ibu kertas kerjanya, nanti ini dibuatkan keep kosong dulu ya. Ini dibuatkan keep kosong dulu. Nah nanti ditambahin ini keep B ditemukan atau ini namanya kir nanti untuk pendata di ruangan masing-masing. Ini nanti kosongkan nih. Nah, keep kosong ini nanti buat lagi ya untuk barang-barang yang belum keep E juga sama urutannya kayak gini. Iya. 031. Nah kalau sudah beres seperti ini, silakan Bapak dan Ibu membagikan ke semua personil yang ditugaskan. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa membuat surat tugas. Ntar kita cari contohnya ya. Contohnya surat Kurang jelas, kebentuk presentasikan lagi Pak itunya. Oh diulang aja ya? Apa gimana? Diulang lagi? Diulang Pak. Ya, ulang-ulang Pak, itu kurang nggak jelas Pak. Oke kita ulang ya. Oke kita ulang. Sudah jelas Pak ini? Ada di situ ini? Di Excel? Ya, sip. Jelas Pak. Sip. Nah Bapak dan Ibu nanti di sini ada nih. Jadi kan Bapak Ibu awalnya mempunyai worksheet ini masternya ya. Masternya ada label. Dari sini Bapak dan Ibu akan melengkapi sheet-sheetnya untuk QB dan E itu mulai dari denah gedung dan ruangan. Tambahkan sheet ya. Setelah ini dibuatkan, Bapak Ibu buat denah ruangan. Nanti file ini saya kirimkan jangan Bapak dan Ibu. Kirim Pak. Kirim Pak. Kirim ke Pak Gika. Biar jadi referensi Pak. Enggak ya, nanti dikirimkan. Nanti denah gedung, ini kode BM 108. Nah dari sini Bapak dan Ibu ini 1, 2, 3 dan 4 ini Bapak Ibu bisa copy pastekan ke keep E. Jelas ya? Jadi nggak usah buat lagi, sama aja di keep E juga ya. Nah nanti Bapak Ibu setelah ini selesai sampai dengan keep kosong, Bapak dan Ibu nanti bagikan ke personil yang ditugaskan sebagaimana surat tugasnya sudah ada contohnya kan dari Pak Gika ya? Untuk surat tugasnya? Belum Pak, belum. Lupa lagi Pak, lupa lagi. Belum dapat Pak. Iya, kemarin fokus karena NBK Pak. Alasan sama. Jadi filenya katilep. Ya saya di mana lupa lagi Pak. Contoh SK. Pak, keseringan numpuk Pak. Terlalu banyak Pak. Coba kita. Langsung nah ini contohnya Pak Bu ya, jelas ya ini surat tugasnya saya tampilkan. Jelas Pak, jelas. Nah, ini Jelas. Iya Pak, jelas. nanti sekolahnya sekolah silakan di sini. Surat perintah tugas, nomornya silakan sesuaikan. Ini dasarnya yang tadi saya sampaikan ya, Pak sekolah. Nah, ini jadi sebetulnya sensus ini tidak akan terlaksana kalau tidak akan terlaksana kalau tidak ada kebijakan dari sekolah Bapak dan Ibu. Pesan suaranya agak ini ya. Yang Pak Darhendi Pak masih Itu masih muda, belum waktunya pensiun, di sana udah pensiun. Sudah. Udah pensiun gitu. Oke kita lanjut Bapak dan Ibu. Nanti surat tugas dibuat sampelnya kayak gini. Mangga memerintahkan siapa, mangga Bapak Ibu beberapa orang ya untuk melaksanakan sensus barang milik daerah, SDM, ya.
Sebenarnya itu tiga ada destinasi dan miliknya berbeda. Kerebek Kak, kerebek. Masuk app tuh. Ya, Ya. Ini kayaknya ada yang Mas Web, udah pada dekat Mas Web. sudah Pak, jelas nggak? jelas. Jelas. Ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Jelas. Nanti ini lampirannya nih pembagian tugas sensus. Contohnya di bagian dari lampiran supaya memperjelas ya. Nanti contohnya nomor 1 contohnya ini Agus, dia ruangan apa saja akan sensusnya, ruang kelas 1 contohnya ya. Menjadikan lampiran supaya jelas gitu. Jadi harus bertanggung jawab nih terhadap pendataannya masing-masing gitu ya. Jelas ya terkait dengan surat tugas Bapak dan Ibu. Jadi berawal dari kebijakan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah segera untuk melaksanakan rapat dalam rangka pembentukan personil ini. Jelas ya? Ada kepala sekolah kan di sini ya? Ada. Oke, kita lanjut ke Excel lagi ya. Ada Pak, mau tanya boleh Pak? Boleh Pak. Oke, kita Bapak dan Ibu di dalam kita balik lagi ke sensus. Ini kan sudah selesai nih dibuat kertas kerjanya, artinya sudah siap dibagikan. Contohnya SD 1 Cibeber kepala sekolahnya menunjuk sebanyak 10 orang. Ya, guru kelasnya dilibatkan ke dalam tim contohnya. Kelas 1 sampai 6 dilibatkan ke dalam tim. Terus dibagikan tuh soft copy ini Bapak dan Ibu ke masing-masing petugasnya. Terus yang lainnya contohnya ada pengurus barang, operator gitu ya. Dan sebagainya. Kalau di SMP mungkin wakasek sarprasnya juga ikut. Nah, nanti Bapak dan Ibu bekerja dengan sheet-sheet ini gitu ya. Nah, warna ini yang ada di denah ruangan ini tujuannya akan sama dengan warna di Excel. Contohnya kalau yang ditugaskan ruang kelas 1 berarti nanti di Excelnya akan memblok warna kelas 1 ini dengan warna ini. Ya, contohnya nih Bapak dan Ibu ini ada di kelas 1 contohnya. Berarti warnanya tadi kelas 1 apa? Nih, balik lagi ke sini. Ya. Warnanya ini berarti nanti kelas 1 ini akan diwarnai worksheet-nya dengan warna yang tadi yang ini. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi warna dan di denah ruang itu harus sama dengan warna yang di blocking Excel-nya ya. Nah, salah contohnya Bapak dan Ibu, saya yakin kalau yang 2021 pasti masih bisa mengidentifikasi dia ada di gimana ya. Contohnya kita yang ini kita lihat 2021. Nah, kebetulan di sini mungkin dapat bantuan kayaknya dari DAK juga ya. Ini laptop dan sebagainya. Yang ini, nah ini nanti harus apal nih contohnya. Ini ada di ruangan mana? Contohnya di ruang di sini adalah ruang guru nih unit 3 ya. Contohnya di sini adalah ruang guru nih. Contohkan saja. Ini ruang guru contohnya. Ini 7 sebenarnya. Ini ke 7 ini adalah gedung unit 3 ya. Nah, ini 7. Kalau ada toilet, gambar toiletnya juga ya. Kalau ada toilet. Untuk ruang guru nih. Kalau infokus ini disimpannya di ruang guru, berarti warna yang dipakai adalah ruang guru yang tadi. Jelas ya Bapak dan Ibu? Ini. Ya, nanti setelah dari sini contohnya ada koreksi enggak? Kalau memang tidak ada, di sini kita akan ke sensus nih. Barangnya ada, kondisinya apa nih? Oh baik nih, waktu ketikan baik. Ada di ruang mana? R guru gitu ya. Statusnya digunakan gitu kan, sedang digunakan nih. Ditemukannya. Infokus ini ada penanggung jawabnya enggak? Kalau memang ada penanggung jawabnya, contohnya pengurus barang atas nama sorry, di sini. Nah ini semuanya di ruang guru nih, ya dan penanggung jawabnya sama. Nah nanti Bapak dan Ibu, saya rasa kalau 2001 pasti apal barang-barangnya ya sendiri. Nah loudspeaker contohnya dari mana dan sebagainya.
Nah, kalau sudah selesai mengidentifikasi, kalau kita bisa bekerja dengan KIP ini, silakan langsung bekerja di KIP langsung. Tetapi Bapak dan Ibu terhadap kondisi ini takutnya lama kita mendetek di KIP ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa bekerja langsung di KIP ini nggak Bapak dan Ibu? Bisa langsung menandai tidak? Halo Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau sensus langsung menggunakan KIP ini bisa nggak? Maksudnya? Bisa Ya, Bang. Pak, mau seperti yang tadi dulu aja. Begini Pak, ya. Kalau memang sepertinya Bapak Ibu tidak bisa mendeteksi ini ada di mana, Bapak dan Ibu menggunakan ini. Contohnya, ya, contohnya. Ini adalah ruang kelas 1. Kirnya adalah kir ruang kelas 1 nih. Jadi, memungkinkan nggak Bapak dan Ibu guru kelas untuk mengidentifikasi langsung di KIP? Enggak kan ya? Ya, caranya gini Bapak dan Ibu, kita menggunakan KIP kosong ini. Contohnya gini, si guru kelas tersebut membawa, terserah Bapak dan Ibu, mau membawa printout yang KIP kosong ini maupun ke laptop langsung juga boleh, ya, tergantung seperti apa. Masuk ke ruangan nih Bapak dan Ibu, contohnya masuk ke ruangan, nah, contohnya pas masuk ke ruangan, guru kelas tersebut, contoh guru kelas 1, lihat meja, oh meja ada berapa nih, dihitung Bapak Ibu, 1, 2, ada 20 nih. Maka kita lihat nih kalau sini ada meja sekolah enggak? Nah, anggap kalau meja ada meja sekolah nih, berarti kita ketikkan meja sekolah di sini. Meja sekolah. Ada berapa? Ada 20. Berarti kita kopikan sebanyak 20. Jadi kalau tulis tangan kebayangkan meja sekolah gitu ya. Nanti dipoto satu-satu nih Bapak dan Ibu. Meja sekolah cetrek gitu nomor 1, foto deh nomor 2 terus sampai ke 20 meja tersebut dipoto. Jelas sampai sini Bapak Ibu. Ya. Nanti kursinya dihitung tuh ada berapa? Ada 40 contohnya. Nah, berarti bangku sekolah contohnya. Bangku sekolah. Ya. Gimana Pak? Bangku sekolahnya contohnya ada 40 contohnya. Kita berarti 40 di sini ya. Nah, ini nanti dipotoin satu-satu si kursi bangkunya Pak. Cekrek satu terus lah. Si foto tersebut satu-satu. Ya. Gimana Pak? Yo. Lanjut apa bertanya dulu? Mau bertanya Pak? Mangga, ya, so. Begini Pak, mengenai ruangan. Di saya kan ruang guru digunakan oleh ruang kelas, sementara ruang kelas digunakan oleh ruang guru. Itu seperti apa Pak? Mangga Pak, berdasarkan existing terakhirnya aja. Kalau memang di ruang tersebut existing terakhirnya digunakan ruang guru, ya jadikan ruang guru gitu, ya. Oke Pak. Yang selanjutnya Pak, ya, mengenai penanggung jawab ruangan Pak. Kan di saya ada 2 kelas, tapi gurunya sama. Apa nanti penanggung jawabnya masih itu juga Pak? 2 kelas, tapi gurunya masih itu juga Pak? Iya. Ya berarti itu kalau 1 sih tinggal tetapan aja itu 1 Pak, gitu kan? Kalau gurunya sama mah nggak usah bingung. Ya. Oke siap. Oke siap. Ya kecuali tadi Pak, dia 2 rombel, gitu ya. 2 rombel, gitu. Cuma gurunya juga 2 gitu. Nanti pilih penetapan penanggung jawabnya yang siapa gitu. Cuma nanti kelasnya dikasih keterangan ruang kelas 2 dan 4 gitu. Ya. Oke, siap Pak. Siap. Makasih Pak. Ya, jelas ya. Kita bisa lanjut Pak. Sampai sini paham nggak Pak? Artinya kita tidak bekerja dengan KIP dulu. Setelah selesai baru kita akan menyandingkan dengan data KIP. Jelas Pak sampai sini? Jelas Pak. Ini artinya kita tidak bekerja dengan ini dulu, yang ini ya. Kita menemukan barang yang ada dulu tuh. Data dulu barang yang ada semuanya. Ada jam dinding, itu jam dinding, kecuali pot, nukar itu mah jangan ya. Ketaplak meja jangan. Pokoknya kayak gambar presiden, tulis aja dulu Pak. Pokoknya semua tulis dulu aja yang ditemukan di ruang kelas gitu ya, atau di ruang guru dan sebagainya, atau di musola gitu kan. Kalau musola ya gambar musolanya apa ruangannya gitu ya. Nanti di sini contohnya ada meja setengah biro, ada meja gurunya gitu ya. Terus ada kursi kerja contohnya, kursi kerja contohnya. Ini nanti Bapak dan Ibu tulis, ada papan tulis ya. Tuliskan semua yang ada di ruangan. Nanti baru Bapak dan Ibu di sini
melihat satu-satu, kan kita akan mensensus ya. Ini Bapak Ibu contohnya di sini. Berarti barangnya kan ada ya, kondisinya apa nih? Oh iya, ternyata kondisinya baik nih, ruangannya ruang kelas 1 ya, kelas 1 karena sedang dipakai ya, berarti di sini digunakan. Nah, penanggung jawabnya contohnya kelas 1 ini kita lihat di zona ruangan. Nah, ini Imron contohnya ya. Ini penanggung jawabnya namanya Imron. Yang ini pasti sama nih semua nih ya, sampai ke sini kita kopikan. Kondisinya nomor 2 bisa saja kurang baik, contohnya si palang tengah di mejanya dia potong Pak, berarti kan kurang baik ya. Nomor 2 nih kita foto strike nomor 2 gitu. Satu-satu fotonya berarti harus ada 40 foto meja dan 20 foto meja dan 40 foto kursi. Jelas Pak? Bapak dan Ibu jelas? Jelas, Pak. Jelas. Izin tanya Pak. Jelas. Ya, ini ceritakan berdasarkan apa yang ditemukan di ruangan tersebut, ya, dan seterusnya Pak. Contohnya kebanyakan yang baik. Pak izin tanya Pak. Ya, mangga Pak. Nah, untuk itu Pak, untuk label BMD dipasang sebelum dipoto atau setelah dipoto gitu barangnya untuk label? Pak, ini kan kita memfoto sedang pendataan, nanti akan 2 kali foto Pak. Nanti akan dipoto lagi setelah barang tersebut dikasih label Pak. Itu ya, kita kan lagi mendata Pak. Ini berdata sebelum dilabel karena kita belum tahu ini ada di kip mana kan ya. Kita fotoin tuh Pak satu-satu. Iya Pak. Kalau sudah fotoin satu-satu nih, nanti kan setelah barang teridentifikasi nanti akan dikasihkan label tuh. Nanti setelah dikasihkan label baru dipoto lagi. Nah, ya, nanti di folder peruangan. Oke Pak, jelas Pak. Iya Pak. Nah, setelah selesai contohnya nih dikumpulin kelas 1 selesai, kelas 2 selesai dengan metode ini gitu ya, dengan cara kita mendata dulu terhadap barang-barang yang ada. Selanjutnya saya rasa mungkin kalau udah urusan identifikasi, kemungkinan guru kelas mungkin nanti akan membantu ke tahapan ini Pak, saya rasa nih. Ya, kayaknya kalau diajak ke identifikasi KIP, kayaknya guru kelas kayaknya kemungkinan banyak yang kurang paham, mungkin nanti akan balik lagi ke operator. Nah, di meja sekolah ini Bapak dan Ibu cari ceritanya. Guru kelas juga coba, kira-kira kalau nggak salah sebenarnya nanya nih guru kelas 1, penjaga yang udah lama, Pak kira-kira meja sekolah ini kelas itu tahun sabar kira-kira, oh asal nama 2016. Nah, kita asumsikan dulu ini 2016, hasil temuan kita ya. Nanti setelah itu kita akan cocokkan dengan data yang ada di KIP-nya. Contohnya ini semuanya 2016 contohnya ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah selesai ini kan kelas 1 ya. Ini kelas 1. Nanti kan pengurus barang atau operator kan akan menggabung nih. Ada kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Jelas ya? Nanti kan di sini ada kelas 2 gitu. Nanti akan digabung Pak sheet-sheetnya ke sini ke dalam satu sheet. Kelas 2 ya, dan seterusnya. Nah, nanti yang ini akan disandingkan nih Pak dengan ini. Ini meja sekolah ada nggak nih tahun 2016 contohnya. Kita cek 2016 ada apa saja di sini. Oh, 2016 nggak ada nih gitu kan. Ternyata salah, kita mundur ke 2015. Atau kita contohnya cari yang kursi atau meja. Ya. Contohnya ada yang kursi. Coba yang ini. Ya. Oh, ada kemungkinan kelas 1 ini, contohnya ini Pak, kita udah bisa mengidentifikasi. Kelas 1 ini ternyata ini adalah 2007 nih, kursi biasa contohnya. Contohnya ya, kita sudah meyakini ini KIP-nya. Kita meyakini bahwa ini adalah KIP-nya. Berarti kita kursi ini tadi 40 Pak, berarti di sini kita pilih sebanyak 40 barang. Nah ini contohnya. Tadi warnanya kelas 1 ini contohnya warna oranye ini. Nanti Bapak dan Ibu kelas 1 ini kan sudah kita ini tinggal kopikan nih hasilnya sampai ke bangku sekolah yang ini berarti ya. Ini kita kopikan sini. Pindahkan ke sini.
pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Ini kan berarti sudah teridentifikasi namanya Pak. Kalau tadi kan baru mendata ya Bapak Ibu, jelas ya. Nah, nanti kan karena ini sudah ditemukan di KIP-nya, ini pindahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, berarti kan sudah ditemukan. Tinggal kita mencari meja sekolahnya lagi. Jelas ya sampai sini? Jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak. Siap Pak, siap. Nanti nyari mejanya nih. Aduh, remeng-remeng Pak. Cari meja yang tahun 2007. Kita coba meja aja, coba semuanya ya. Tahun 2007 ada nggak? Itu kan, oh, ternyata kemungkinan mejanya adalah tahun 2006 contohnya ya. Kita asumsikan 2006 dulu. Kita yakini bahwa meja tersebut adalah tahun 2006. Yakini Pak, artinya kita berdasarkan keyakinan kita ya. Ini masih kelas 1 nih Pak. Sebanyak 10 kan 20 kan tadi ya. Kursinya, nah 20 nih contohnya. Nah, nanti kita kopikan hasil sensusnya tadi si guru kelas tadi ya. Jadi kan guru kelas tadi kan sensus nih, Pak Imron tadi contohnya. Pindahkan ke sini hasil sensusnya. Ya, nanti ini kopikan ke sini. Ini Pak. Nih. Nah, berarti kan ini sudah teridentifikasi. Maka nanti akan kelas 2, 3, dan pas seterusnya seperti itu. Jelas nggak Bapak dan Ibu? Jelas ya? Nanti di sini contohnya ini kelas 4 gitu. Nah, nanti akan terwarnai semuanya nih Pak. Dengan ini. Gitu. Nanti ini warna kuning gitu. Nah, ini kan contohnya sudah selesai. Kita contohnya sudah selesai Bapak Ibu, setuju ya? Setuju ya? Nggak usah dipraktekkan semuanya. Ya. Oke, Pak, siap. Yang warna-warni ini adalah barangnya yang ada. Betul ya? Barangnya yang ada. Sisanya kan yang warna putih ini Bapak dan Ibu nih. Contohnya nih. Ya. Yang warna putih inilah yang tidak ditemukan contohnya. Maka Bapak Ibu harus menelusuri sebetulnya roll meter ini ada di mana gitu ya. Atau memang betul-betul tidak ada, diyakinkan nih Bapak Ibu. Contohnya roll meter ini, nah contohnya nih, karena ini anggap barang tidak ada, karena barangnya memang tidak ada strip Pak. Ruangannya tidak ada, karena memang barang tidak ada, ini tidak ada. Nah, tidak ditemukannya, tinggal pilih Pak, di sini ada mutasi, ya ada mutasi, hibah, hilang, lainnya. Mutasi bukan contohnya ya, hibah bukan, hilang, contohnya lainnya. Contohnya dikarenakan apa alasannya Pak? Itu harus jelas. Kayak tadi contohnya di PowerPoint, karena rehab tahun 2011 kuasa barang. Nah, ini kuasa pengguna barang itu kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Kepala sekolah ya. Nah, contohnya atas nama Sunardi. Jadi kepala sekolah pada tahun 2011 contohnya Sunardi ya. Nih, sebenarnya karena rehab tahun 2011 kuasa pengguna barang contohnya ditemukannya karena pernah rehab gitu. Yang awal sebelum rehabnya ada berarti tidak ada. Contohnya lagi ada ini ya roll meter contohnya dua-duanya pernah rehab, tinggal dikopikan saja Bapak dan Ibu. Contohnya juga ada ini timbangan contohnya. Timbangan ini hilang nih ya. Maka di sini hilang. Karena kecurian di ruang kantor contohnya Pak ya. Bulan apa? Contoh bulan April tahun 2019 contohnya. Ya, itu jasa pengguna barangnya kepala sekolah pada waktu itu siapa? Itu masih atas nama Sunardi contohnya. Jelas Pak, Bapak dan Ibu, alasan tidak ditemukan. Ya, contohnya ini seperti ini. Siap Pak, siap. Sekarang agak mungkin ada gambaran ya. Nah, nanti diselesaikan Bapak dan Ibu. Izin bertanya Pak. Enggak ya. Ya kalau misalkan ini Pak, misalkan
barangnya misalkan kursi atau meja, hilangnya karena rusak, kemudian dihilangkan, misalkan Pak, dibakar atau contohnya gimana? Pak gini, lainnya ya. Kita cari yang poin ini nih, contohnya. Contohnya kita kopikan yang ini Pak. Ini contohnya ini Pak, kita kopikan. Nah, contohnya Pak, lainnya ya, contohnya ada saja real ya, contohnya lemari nih ya, lemari kayu nih Pak, contohnya. Ini lemari nih, lemari ini berarti alasan lainnya ya. Berarti nanti di sini alasan lainnya karena ketidaktahuan, gitu kan. Kalau yang bakarnya guru Pak, ketidaktahuan guru gitu, kelas gitu ya. Kalau ketidaktahuannya penjaga ya penjaga sekolah Pak. Kalau yang ngebakarnya, contohnya barang tersebut dibakar ya Pak ya. 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 Yang ngebakarnya penjaga sekolah ya penjaga sekolah Pak. Namanya siapa penjaga sekolahnya gitu. Iya. Ya, contohnya Budi gitu ya, contohnya sehingga dibakar gitu kan, sehingga dibakar nih Pak gitu. Pada tahun berapa pada dibakarnya? 2000, contohnya ini tahun berapa nih? 2008, dibakarnya 2012. Nah, ini kuasa pengguna barang kepala sekolah, contohnya ternyata 2012 itu kepala sekolah udah almarhum, itu saja Pak, almarhum di sini, almarhum gitu ya. Budi contohnya, gitu, Pak. Jelas ke Pak? Kalau sepertinya lainnya, contohnya ini piling kabinet Pak, karena besi udah rusak gitu kan. Ini di karena ketidaktahuan contohnya ya, menjaga kepala sekolah contohnya Pak, atas nama contohnya Budi gitu, sehingga di kilo dan dijual Pak, contohnya nih. Ya, jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Cuma dari keterangan-keterangan itu ada efek lanjutan atau ada berkas-berkas yang perlu disiapkan atau tidak Pak? Misalkan barang itu hilang, apakah misalkan kita harus ada bukti surat keterangan hilang atau bagaimana? Oh iya, atau gimana Pak? Nanti di sini Pak, tidak ada dokumen surat keterangan kehilangan dari kepolisian Pak. Itu aja Pak. Gitu. Kalau memang tidak ada dokumen, jelasan bahwa tidak ada dokumen ya. Oke. Ya, jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Intinya Pak semuanya ya. Jadi mengidentifikasi seluruh data KIP baik yang ada ataupun tidak ada. Nanti ini akan direkap Pak ya. Iya. Ini akan direkap. Contohnya nanti setelah selesai nih, ini kan akan dilaporkan Pak ke kita nih. Jadi tidak ada satu barang pun di sini yang tidak teridentifikasi. Yang tidak ada pun semuanya harus terkategorikan dan alasannya harus jelas. Ya, itu Pak ya. Contohnya ada rehab baik KB gitu, karena rehab. Nanti akan dicek tuh Pak ke Dinas Pendidikan. Pernah rehab kan di sekolah ini gitu, ke Pasaril. Pasaril coba ya SD 1 Cibubur. Ini ada rehab nggak tahun segini gitu. Seperti itu Pak, nanti kita cross check. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti silakan untuk mengerjakan sensusnya. Nah, ini mungkin gambaran umumnya, alurnya. Yang penting paham alurnya dulu. Jelas ya Pak alurnya ya? Jelas Pak, lumayan jelas. Ada lah. Ada gambaran sehingga Bapak Ibu bisa sedikit ya. Gitu. Nanti pasti akan ketemu masalah-masalahnya ketika Bapak Ibu akan sudah melaksanakan sensusnya. Ya. Oke. Ada yang mau diskusikan Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut? Kita lanjut dulu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, pengurus barang selaku koordinator ataupun operator yang akan menyelesaikan laporan ini, nanti ini di terakhir adalah membagi 2 kertas kerja Pak. Ya, ini kopikan yang tadi sudah diwarna-warni. Nah, ini contohnya, ini simpan di sisi akhir. Nah, nanti
Berarti ini namanya ada kibe ada. Nah, nanti ini kan ada apa? Ini akan dihapus barang-barang yang tidak adanya. Jadi si barang-barang yang putih ini nanti akan kita hapus nih Pak. Nanti yang ada hanya yang warna-warni saja Pak. Ya. Ini yang ada hanya yang warna-warni saja. Nanti kita kopikan lagi untuk barang-barang yang tidak ditemukan, ya. Nah, B tidak ditemukan. Nah, berarti ini kan berarti warna yang putih saja, ya Bapak Ibu ya. Pas ya. Yang warna-warni ini akan dihapus nih. Ini dihapus itu kan. Nah, sisakan yang hanya warna putih saja. Ini akan dihapus nih. Nah, berarti selesai Bapak Ibu. Ya. Sensus by Excel-nya. Nanti tinggal diguntingin pakai label ini, digunting sampai dengan kolom sensus ini, guntingin nanti tempelin tuh satu-satu semuanya. Ya. Kebayang kalau buku ya Bapak Ibu. Nanti guntingin semuanya, tempelin di untuk ukuran silakan menyesuaikan. Sebelum diukur jangan sampai ada barang yang kecil kita ukuran labelnya sama. Nanti disesuaikan untuk label. Nah, setelah selesai dari ini Bapak dan Ibu akan menginputkan di aplikasi ATSI Sisbada. Ya, jadi bekerja di Excel dulu. Sisbada itu bagian tahapan paling akhir. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak dan Ibu akan bekerja dengan Excel dulu. Nah, kita akan simulasikan. Ya, contohnya SD Cibeber. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu akan bekerja sesuai yang ada di Excel. Ya, karena menu ini, ya, ini kan belum sensus nih, kita klik belumnya. Contohnya kita pilih QB ya, gitu kan. Ini belum nih. Nah, isi dari ini Excel ini adalah ngambil dari sini aplikasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan bekerja kurang lebih di 2 jendela ya, nanti di Excel-nya. Contohnya SD1 Cibeber udah nginput ruangan belum Pak? Ada yang SD1 Cibeber nggak? Iya Pak. Belum input ruangan Pak ya? Belum Pak. Oke, tata caranya udah dikasih tahu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu kita ke penata usaha input ruangan dulu supaya kita ada contoh. Nah, nanti di sini ada menu kir, ya, ada menu kir di sini. Ini ada menu kir. Bapak Ibu input penanggung jawab silakan sesuaikan kita copy paste ada di sini Pak Bu nih. Ya. Ini gedung dan ruangan pertama nama gedung nama penanggung jawab dulu nih, ini Bron gitu kan. Ya. Oke, tambahkan baru di sini. If-nya ada enggak? Kalau tidak ada, 0 ya. Bron jabatan guru kelas 1 ya. Simpan dan seterusnya. Kalau ini sudah ada, tinggal tambah titik gimana? Nah ini dan seterusnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas? Nah ini itu baru dan seterusnya diinputkan sesuai dengan di Excel tadi. Jelas nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Oke, nanti inputkan ruangannya Pak. Ya, inputkan ruangannya. Nah ini gedungnya. Karena ini masih kosong, klik baru di sini. Ya, namanya nanti dari Excel. Nah, ini gedung 1. Kita nih gedung 1. Katanya apa? Kita kopikan juga dari sini. Nah, ya. Depan, ketik lagi gedungnya kan ada 2 nih contohnya. Sini, ini kopikan lagi nama gedungnya.
Singkatannya apa? Ini kopikan lagi sini. Nanti kita buat ruangan nih Pak. Kita buat ruangan yang gedung unit 1 dulu. Nama ruangannya apa? Dikopikan sini. Nah, ini ruangan pendeknya, kopikan juga. Nanti klik cari. Nah, ini kan Imron guru kelas 1 nih contohnya. Nah, ini tinggal centang saja, pilih, terus simpan. Dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, kalau sudah dibuat ini, baru Bapak dan Ibu bisa bekerja. Kalau belum buat KIR, belum bisa bekerja di menu sensus ini. Ya, akan di sensus ini. Contohnya KIP. Nah, Bapak dan Ibu, contohnya kita akan melihat daftar barang yang ini. Ya. Nah, contohnya Bapak dan Ibu akan roll meter nih. Kita akan cari roll meter. Nah, kebetulan kan urutannya sama ya. Kalau sepertinya Bapak dan Ibu ingin cepat dalam mencari nama barang di aplikasi sini, contohnya kita pengen nyari Rakayu supaya kita nggak nge-scroll seperti ini ya Bapak dan Ibu, cara mana Rakayu gitu. Nanti Bapak dan Ibu contohnya atau roll meter nih, Bapak Ibu kopikan ID barang yang ini nih, ini kan ID barang nih, ini namanya ID barang, ada kode barang di atasnya, kode barang di bawahnya ID barang, kopikan. Nanti di sini ada ID barang, pastekan, tampilkan cuma 1. Nah, nanti kita baru sensus nih. Nah, nanti di Excel-nya Bapak dan Ibu apa nih si roll meter, barangnya tidak ada berarti, oh karena alainya. Nah, ini nanti kopikan nih Pak, ininya copy ya. Oke, berarti kan barangnya tadi tidak ada. Alasannya pilihnya karena lainnya. Nah, ini copy pastekan. Terus klik simpan. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas. Oke, contohnya udah disimpan nih Pak. Nah, sudah disimpan. Kita akan ke yang lainnya, yang contohnya barangnya ada nih. Ya, contohnya ini. Barangnya ada. Kita kopikan ini. Kopikan ke sini, terus ini pastekan, tampilkan. Nah, ini nanti ada belum di sini, klik belum. Nah, nanti kita akan melihat pada sini lagi nih, ikutin. Oh, ruang baik ada ruang guru digunakan. Sorry ya. Nanti contohnya kita ada gitu kan. Kondisinya tadi baik. Ya, gedungnya di gedung mana? Nah, nanti kalau cari ruang guru Pak di sini, kalau belum nggak ada berarti harus buat dulu di penatausahaan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Contohnya ini. Nah, nanti statusnya digunakan gitu kan sesuai di sini Pak Bapak Ibu. Oh, I'm sorry di sininya. Berarti di sini I'm sorry. Lalu simpan dan seterusnya. Dan ini harus dilakukan satu barang Bapak Ibu. Walaupun ya 1000 barang ya 1000 barang gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Selesai Bapak Ibu sensus sebetulnya kalau sudah selesai tahapan ini. Ya. Ada yang disukai Bapak dan Ibu? Saya rasa saya menjelaskannya sudah cukup ya. Nah, nanti Bapak Ibu dari semua barang ini akan di satu-satu. Ya, nggak bisa banyak ngerjainnya Bapak dan Ibu. Jadi harus klik satu selesaikan sesuai dengan yang di Excel. Jadi aplikasi itu tidak akan bisa diselesaikan kalau Excel-nya belum selesai. Jelas Bapak dan Ibu semuanya? Lumayan Pak, jelas lumayan. Ada bayangan lah. Ada bayangan. Memang lah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu ya, setidaknya ada bayangan lah, ada gambaran harus mulai dari mana dan diakhiri di mana gitu ya. Iya. Ada yang diskusikan Bapak dan Ibu? Cukup? Sedikit saja Pak. Ya. Gini Pak, terkait sensus ini kan mestinya melibatkan melibatkan banyak anggota di sekolah. Kalau bisa ya supaya semua merasa tanggung jawab. Kalau bisa ada sedikit penekanan ke kepala sekolah, Pak. Kalau itu kan kita dasarnya udah surat edaran bupati, Pak. Karena banyak ada surat edaran bupati kita dianggap kan gitu ya.
Ya kan Sampai sampai saat ini gitu Pak belum ada anggapan gitu. Ya makanya saya rasa diharapkan tadinya sih Google Meet ini juga dihadiri oleh kepala sekolah Pak, karena kan sensus ini tidak akan berjalan kalau kepala sekolah tidak gerak Pak, gitu. Karena kan harus didasari oleh surat tugas ya. Gitu. Iya gitu maksudnya Pak. Ya, kalau ini sih Pak, tinggal Bapak surat edarannya saja nanti Bapak sampaikan kepada kepala sekolah surat edaran bupatinya, karena itu menjadi dasar Pak, ya. Gitu. Siap. Sebetulnya kalau ada kepala sekolah yang hadir juga dengan saya menjelaskan ini harusnya sudah paham Pak bahwa memang sensus ini berat dengan sisa waktu tersisa 3 minggu lagi gitu kan Pak ya. Iya. Ya jadi Bapak dan Ibu pelaksanaan ini batas akhirnya sebetulnya secara di teknis kita sampai dengan 30 November tetapi 30 November itu adalah batas maksimal Dinas Pendidikan melaporkan ke BKAD. Kalau sekolah bukan batas akhir 30 November Pak, tetapi batas akhirnya ada di maksimal itu sudah minggu ketiga itu sudah menyerahkan ke Dinas Pendidikan. Jadi laporan sensus ini Pak bukan hanya sekedar untuk untuk sensus saja, tetapi nanti ini akan menjadi bahan untuk diupload ke KPK Pak. Itu jelas Pak ya? Iya. Ini ya Pak. Ya, apalagi seperti itu kan SD kami ini di wilayah Mekarsari masih minggu besok masih ada ANBK Pak. Jadi semakin mepet gitu waktu untuk sensus gitu Pak. Makanya Pak, Silangga kalau itu kan ada kebijakan internal kepala sekolah ya bagaimana caranya. Atau kan ANBK juga tidak melibatkan seluruh guru ya. Iya. Saya rasa kan pendataan bisa berlanjut Pak. Ada yang mungkin yang panitia ANBK, yang mungkin jadi pengawas ANBK, ada yang teknisi ANBK. Tetapi kan ada guru-guru yang lain yang bisa melakukan pendataan di sekolah Pak. Ini sebenarnya bagian strategi dari sekolah itu sendiri sih Pak. Gitu. Jelas mungkin Pak ya? Iya Pak. Karena kan ANBK itu kan tidak melibatkan seluruh guru kan? Iya. Makanya dengan pembagian personil itu nanti yang ANBK gitu kan yang melakukan pendataan gitu Pak. Ya. Nanti terkait dengan aplikasi Bapak dan Ibu, contohnya Bapak dan Ibu ketika di endingnya nih tinggal sisa waktu sedikit lagi, kalau oleh satu orang nggak bakalan selesai, Bapak Ibu boleh mengajukan penambahan akun Atisisbada untuk garap yang sensus ini. Boleh Pak, boleh 5, boleh 10 juga ya. Yang penting akunnya dipakai gitu kalau saya. Ya. Siap. Takutnya gini, banyak barang sudah mepet waktu, login seorang ngumpul gitunya. Terus di satu sisi kan ini segera ternyata ada teman-teman di sekolah Bapak dan Ibu yang bisa komputer dan bisa bantu. Boleh Bapak Ibu nanti menambahkan akun. Ya. Nanti kolektif aja mulai Pak Gika ya. Akun Mas, sekolah mana, nanti tinggal itu aja Pak menyebutkan penanggung jawab user sama sekolahnya ya. Penanggung jawab usernya siapa, contohnya nanti sebutkan penanggung usernya, nanti saya kasihkan nanti user sama passwordnya. Jelas Pak, Bu? Ya siap, jelas. Pak, maaf Pak mau bertanya. Mohon mangga Pak. Kalau untuk penguploadan foto itu gimana itu Pak? Oh foto iya, keseluruhan. Foto. Nanti sebetulnya di menu ini ada foto nih Pak. Di menu ini ada foto juga nih Pak. Ya. Nah, ini tinggal kalau foto ini di sini Pak nih. Ya, barang nanti setelah diinventaris ini nanti akan ngupload foto Pak sini. Nanti ini saya juga belum dipastikan apakah nanti pada sensus ini akan mengupload foto atau tidak gitu ya. Nanti saya coba obrolkan dulu karena ini sempat belum dibahas nih Pak terkait dengan sampai ini ya. Atau mungkin saya melewati pembahasannya. Nanti saya akan kabari lagi via grup atau melalui via Pak Gika ya. Yang jelas foto tetap di 2 ketika melakukan pendataan dan setelah dikasih label. Jadi di folder peruangan. Jelas Bapak Ibu ya. Nah kalau tanah dan gedung nanti itu saya akan ada tutorialnya juga Pak, cara ngedit foto untuk di Keep A contohnya ya, kan harus ngupload foto tuh Keep A, terus cara ngedit titik koordinat dan sebagainya gitu. Nanti kita akan kirimkan lagi tata caranya. Itu saja Pak ya. Ada lagi Pak, jelas Pak? Iya Pak, jelas Pak. Oke, ada lagi Pak yang tanyakan Bapak dan Ibu sebelum saya akhiri? Ada Pak. Enggak Pak. Gini Pak,
di sekolah saya sebetulnya kan aslinya tidak ada ruang guru ya, semua ruang kelas. Kan kenyataannya sekarang itu satu ruangan dipakai untuk ruang guru. Nah, apakah di atas pada kita buatnya ruang guru atau ruang kelas aja, Pak? Berdasarkan fungsi yang sekarang, Pak. Oh iya. Berdasarkan fungsi yang sekarang. Kalau difungsikan ruang guru ya ruang guru, karena kan itu terdiri aset-asetnya kan. Kalau meja dan kursi di ruang guru kan itu akan bertanggung jawab di masing-masing ya. Kalau memang ruang guru yang ruang guru. Existing terakhirnya saja Pak, yang fungsinya dia beralih ke apa. Ya. Terima kasih Pak. Oh, ya, itu ya. Nanti kalau di ruang guru itu meja kursi menjadi penanggung jawab masing-masing Pak. Contohnya saya menduduki meja dan kursinya meja di KIP ini contohnya. Saya contohin satu nih Pak. Contohnya. Ini contohnya kursi kayu contohnya Pak. Saya menduduki ini meja tulis guru contohnya. Nah, ini saya menduduki meja ini Pak contohnya. Ini contohnya ruang guru nih. Karena saya menduduki kursi tersebut, maka nanti penanggung jawabnya siapa yang menduduki kursi itu? Indra contohnya Pak. Jelas Pak? Ya jelas Pak. Ya. Kursi dan ininya ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sebelum saya akhiri. Cukup? Nanti akan banyak pertanyaan setelah lakukan sensus mungkin ya. Betul Pak, betul. Oke, sementara kita tutup dulu ya kalau memang tidak ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu ya. Iya Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang sampai sore ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Setidaknya ada gambaran startnya harus seperti apa sensus ini dan harus endingnya seperti apa. Ya, dari saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan dan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu ketika saya menyampaikan kegiatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu atas undangannya. Mudah-mudahan kita disehatkan dalam melaksanakan segala aktivitas. Amin. Saya tutup Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Bun. Alhamdulillah. Ngopi. Kopi pihak 2 gelas. Pak Teddy lain persentase tadi. Ya, 15. Bola final. Ada nabe lain nampilkan semi. Ayo bubar barisan. Ayo Pak De. Ayo bubar. Assalamualaikum. Ampun, siap. Ayo bubar. Merenyuh aja. Karang hawu. Mencuri. Dibayar mau beres nih. Gudang garam baru. Sepertinya aku riut. Kelemeng. Tapi ambil sana jauh benar. Mau atas. Ngasak. Naon nah. Keluar. Keterangan ditukarkan jeung borondong. Itu menang. Bisa. Mana? Ayo iya mah kursi keterangan dipakai manggang. Bener nyeran dewa Bos. Ayo, mangga, assalamualaikum. Mangganing dilaporkan ke KPK. KR Bos. Teri gawe. Jadi gawe bisa menang honor. Harus sih. Keluar. Soal deh. Beresan bernya. Beres. Candi bohong. Di orang Banten di mana? Asal. Benar. Kalau 2 kali PKD. Hah? Gue 2 kali.
Yang susulan. Tadi tanyakan aya kamera khusus tuh yang moto eta barang. Ya cam scan. Download. Aplikasi di HP ya. Cam scan. Bisa. Guruna kayak lobotan ya? Hah? Ya guruna lobotan. Bacungnya belum ada. Kalau lobotan scan. Mau ya titik koordinatan tanya. Cuma kalau Inggris masalahnya kan. Mau tahu aku hiji. Kan Masukkan. Siapa yang tinggal? Ya enggak kan? Jangan tutup kok. Oke, tutup video balik. Woi pun keluar kan? Tengah keluar. Tacang. Belum tadi keluar video ini. Terus gimana, Rus? Di sekolah. Di sekolah. Oh gitu. Lah, Medekan. Pak Acim ngecerik deh ente. Terus. Woi, Di mana? Didinya bong teh ulang tahun didinya kuat nih lol. Dino si Anissa. Didinya ulang tahun enak. Edas, Rus Marius. Diperingati ku seluruh Indonesia. Sumpah Pemuda. Play dulu ayah kan. Terus, kebaya ayo. Iya ayah kan. Kunci. Kemana? Bayah yuk. Ayo nyah mangga ke sadayana. Ayo mangga. Kan. Mas. Ayo penyebatan 2 Rus. Udah. Kan ulang tahun. Eta matakan menghindari eta. Hah? Menghindari eta. Ya naon. Anbeka beres. Beres tinggal honorna. Ayo dadah. Rek berangkat ya Bayah. Yuk. Gimana sih? Itu bisa keluarnya. Iya bi, ayo mah. Ini di dinya nya. Ini di dinya nya. Keluar. Terus tanya nolin. Kayak kene. Tah. Kayak gini. Lain kayak kene. Kuma tadi pung pintu kumaha. Naon teh? Eta masalah sensus. Orang kamari kan ngiring di kecamatan tepat iya. Tepat. Keluar. Jadi inti nama membagi tugas, bikin SKT-nya. Per kelas yang bertanggung jawab per kelas. Guru masing-masingnya. Jadi bawa kertas kerjana kan anu dino. Nah, iya orang mendapat kertas kerja sih mungkin ya masalahnya kan orang tuh oprek-oprek atesis badak nu sekolah tuh sama ome nu korul kan tuh ada akses nama. Jadi
Ngadondol delan. Ih, keluar can urang. Saya kan nyambungkannya tuh daun. Baru maneh lah. Cenah. Jadi ini maksudnya minum kertas kerja lan awalna kertas kerja mungkin dicek ngadondol ieu. Mungkin tiap guru kelas bikin kertas kerjaan kosong yang sesuai jeung di download eta. Non bayar di kelas terus tulis. Oh, nang eta kerjaan coba. Nah, iya. Nu sakala ieu. Masuk ke aplikasi. Jadi lamun moto buku boleh ditumpuk. Moto buku mah. Tapi moto barang yang lain mah selain buku. Tetap model kursi yang sama gitu nya. Satu-satu. Model meja yang sama kursi satu-satu. Masuk nantinya untuk pelabelan. Pelabelan gitu orang ngetek sama. Buku ge satu-satu pelabelan. Iya, pelabelan mah untuk moto. Moto barang. Jadi untuk moto barang buku mah boleh ditumpukan. Lima buku tetap dan termasuk kursi meja satu-satunya. Termasuk urang eta ranahna A, B, C jeung E. A, B, C jeung E urang mah dinas pendidikan. Tanah gitu. Mesin mana? Udah mah lu kan? Saya. Jadi terkait dengan tanah anu perlu diperhatikan adalah ketika ada perbaikan data, contoh soal ukuran yang loba atau napi nomor sertifikat yang belum dimasukkan Sesuai dengan tidak sertifikat mah aya. Rata-rata kan hampir aya salinan Anu kemarin di foto anten nya. Jadi dengan tidak menghilangkan data yang ada. Ya, ditandai. Jadi antara perubahan data lama di perubahanna. Kemarin mah. Jadi posisinya dengan format yang sama. Tadi mah gitu. Kemarin mah. Ya, jadi dengan satu format yang sama, cuman beda dikasih strip. Di kolom tersebut dikasih strip, dimasukkan revisianana. Iya, maksudnya kan di kertas kerjana ya nya. Tanah. Nakib lah itu mainnya nakib lah. 200-nya 200 kan ya. Ternyata 250. Tinggal digaris miring. 250. Yang ini kasih warna. Dikasih warna merah dengan BIU teh geuning. P heula bol Kenapa heula. ya tandaan. Bol heula maju I gitu. Lamun aya revisian. Lamun ieu teh tanda. Nah, ieu urang kertas kerja doang pung coba. Kan aplikasi pung. Melatih sisbada. Apal ieu na. Melatih sisbada SD pung. Ieu na. Naon? Linkna. Eta tos aya teh mah. Siji ka ieu. Eta bukan BSD. SD kan urang ieu. Cikadus. Nah, jadinya karena mana eta jadinya coba soal. Sensus. Jadinya masuk ke mana? Inventaris sensus. Masalah ini kan iya matacan. Kan inventaris sensus. Jangan gimana ya nanti. Oke. A misalnya. B. Oke, B lah. Oke, B. Kecamatan kebun saya. Oke. Pula. Data. Cetak kan. Kertas kerja eta. Muncul tuh ieu nya. Kan bisa gerak. Ieu na ieu, urang teu apal ieu na tahun sabaraha. Status. Iya, kemarin kan teu kitu, teu kieu indra teh. Aset tetap. Aset lainnya. Mana lu? Aset lainnya, Nah, tahun perolehan. Yeni, naon ieu? Kepalana sahanya. Urang nya kosong teh nya. Excel-nya. Data siap diundur. Lila eta kudu tahun sabaraha ka sabaraha tah.
Dari tentukan ke lamun tentu ya. dia makan Keseluruhan iya, ya, Bang, ya. keseluruhan dari karak dicekan eueun mana hilang karena dibakar oleh atas nama ieu karena ketidaktahuan atas nama ieu itu Oke, Hondo, coba. ya enggeus siapa di mana nih coba Stop baik jangan bari. iya kemudian lain aset tetap lainnya meren ya kibenya Iya, tetap lain ya. tapi kosong Tadi kok tadi? iya cek cetak data ke Kemarin gila mun kieu mah gampang sebenarnya mah. Mulai kan ya bener ya aset tetap lainnya ini YouTube ya aja kemarin teh kieu jadi Indra teh tapi orang nyanak ino pung ya nyanak bahan materi di nu PowerPoint nah aya ya bisa ya penting aya di dia di mana di dia ya kertas kerja teh aya lain maksudnya pokoknya mah ningali pena PowerPoint gitu ngadownload ieu na tadi teh kertas kerja naon ieu judulna folder sensus ieu kabeh eta semua alihkeun we eta di Indra bayar geus sosialisasi bayar meureun Buku sosialisasi di kecamatan